Setelah Suratipa memastikan pada Ki Kentus tentang persiapan-persiapan yang telah ia minta, terlihatlah Dewi Wandira di kejauhan sedang menuju ke arah mereka. Sesaat kemudian, sampailah Dewi Wandira yang menghampiri mereka. "Loh, Den Ayu, kenapa kesini? Di sini bau, Den," sapa Suratipa. "Aku mau bicara sebentar denganmu, Suratipa." "Kang Kentus, bisa tolong tinggalkan kami dulu sebentar?" jawab Dewi Wandira sambil meminta Ki Kentus untuk meninggalkan mereka. "Baik, Den," angguk Ki Kentus. Dia pun kemudian pergi untuk mempersiapkan para prajurit Kademangan dan para pemuda desa untuk bersiap menghadapi serbuan Kademangan Watu Gamping. "Den Ayu, apakah perlu kuda? Atau ada yang harus saya lakukan, Den Ayu?" tanya Suratipa. Dewi Wandira tersenyum manis pada Suratipa sembari menggelengkan kepalanya. "Tidak, Suratipa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menolongku kemarin di pinggir sungai." "Itu bukan apa-apa, Den. Saya hanya melakukan kewajiban saya saja." "Ya, terima kasih juga kamu telah menolong Romo dari sergapan para mayat hidup. Dan aku yakin selama ini kamu jugalah yang selalu menolong Biyung ketika diserang Teluh, Suratipa. Seperti yang kemarin kamu lakukan saat kamu menolong Biyung yang kesurupan." "Saya tidak melakukan apa-apa, Den Ayu. Saya hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Nyai Demang." "Jangan terlalu merendah, Suratipa. Kamu tahu, dulu sebelum kedatanganmu kemari, sakit Biyung lebih parah. Jika Teluh itu sudah menyerang, Biyung kesakitan sampai semalaman. Berbagai dukun dan orang pintar kami undang untuk menyembuhkan Biyung, namun tidak ada satupun yang berhasil. Malah ada seorang dukun yang menjadi linglung ketika berusaha menolong Biyung," pabar Dewi Wandira. Gadis ini kemudian menatap ke langit senja yang nampak begitu indah di hari itu. Matanya seolah menerawang jauh ke masa lalu. "Dulu, suasana di rumah ini tidak begini, Suratipa. Hawanya adem, dan itu membuat kami penghuninya menjadi tentram tinggal di sini. Sejak Romo mengenal lalu menikahi Nyai Narasati, semuanya menjadi berubah. Suasana di rumah ini menjadi aneh. Hawanya panas dan sumpek. Apalagi kalau malam sudah tiba, suasana menjadi sangat menakutkan, Suratipa. Seolah-olah ada yang terus-menerus mengintai rumah ini dari segala sudut. Kadangkala aku tidak bisa tidur. Keringatku terus bercucuran. Takut. Mengapa takut? Dan mengapa takut? Aku sendiri tidak tahu, Suratipa. Aku hanya bisa merasakannya." Suratipa hanya menundukkan kepalanya, terdiam mendengarkan penuturan dari Dewi Wandira. Dewi Wandira pun kemudian meneruskan ceritanya. "Dulu desa ini sangat tentram. Rakyatnya juga makmur, Suratipa. Meskipun dulu ada sedikit perselisihan dengan Demang Kuntolo, Romo dari Demang Seraweyan dari Watu Gamping. Semua itu karena kami menyatakan untuk ikut ke dalam wilayah Mataram. Tetapi pertikaian itu tidak sampai menyebabkan ada pertumpahan darah. Namun semenjak Demang Seraweyan naik menggantikan Romonya, mulailah perselisihan antar kedemangan ini meruncing. Demang Seraweyan yang menyewa para pendekar bayaran selalu membuat rusuh dan memancing keributan, sehingga rakyat kami banyak yang merasa hidupnya tidak tentram karena selalu diganggu oleh orang-orang dari Demang Seraweyan. Romo dan juga para sesepuh desa sebenarnya juga sering berunding untuk mengatasi masalah ini. Namun sepertinya
kami seolah selalu menemui jalan buntu Suratipo. Kami harus sangat berhati-hati sebab Watu Gamping masuk ke dalam wilayah Pajang. Di lain pihak, posisi kami menjadi sangat sulit karena dulu sebelum ada Mataram, Watu Galuh juga masuk ke dalam wilayah Pajang. Namun, setelah perdikan Mataram berdiri, Romo memutuskan untuk bergabung dengan Mataram. Jadi, jika ada peperangan antara Watu Galuh dengan Watu Gamping, kami khawatir pihak Pajang akan menyerbu kemari Suratipo, tutur Dewi Wandira. Dewi Wandira kemudian melirik Suratipo sambil tersenyum. Tetapi keadaan di rumah ini menjadi lebih baik setelah kehadiranmu di sini Suratipo. Serangan teluh pada Biyung juga tidak sehebat dulu. Aku yakin itu karena kamu telah mampu menghalau teluh itu. Karena sudah 2 kali ini aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Tenayu terlalu memuji. Saya hanya tukang kuda biasa yang kebetulan bekerja pada Romo Tenayu. Tenayu, mohon maaf kalau saya lancang. Apakah Ki Demang mengenal Nyai Narasati setelah terlibat perselisihan dengan Demang Sraweyan, Tenayu? Tanya Suratipo. Dewi Wandira mengangguk. Benar Suratipo. Romo mengenal Nyai Narasati setelah terlibat konflik dengan Demang Sraweyan. Tunggu, jadi maksudmu? Mohon maaf, Den. Saya tidak berani menuduh. Bukan maksud saya untuk menuduh sembarangan, ujar Suratipo. Dewi Wandira mengangguk-angguk. Iya, kalau dipikir memang aneh Suratipo. Romo pertama kali bertemu dengan Nyai Narasati di sebuah warung makan di pasar desa ini. Dia adalah pelayan di warung itu dan dia juga suka menggoda para pria. Namun tiba-tiba saja Romo jatuh cinta kepadanya dan kemudian nekat menikahinya meskipun kami sekeluarga menentangnya. Hanya berselang 5 hari dari pertemuan pertamanya, Romo langsung menikahi Nyai Narasati. Untunglah perempuan itu belum hamil oleh Romo. Suratipo menyeringai penuh makna, kemudian ia pun berkata, Tenayu, siapa orang yang meneluh Nyi Demang akan kita ketahui kalau kita bisa mengalahkan teluh yang dikirim olehnya. Lalu kita akan menangkap siluman pengirim teluhnya. Dewi Wandira mengangguk pelan. Benar, Suratipo, tolonglah Biyung. Aku sudah tidak sanggup melihat penderitaannya. Apalagi malam ini adalah malam Selasa Kliwon, malam weton Biyung, pinta Dewi Wandira. Insya Allah, Tenayu, kita minta semuanya pada Gusti Allah, agar Gusti Allah berkenan melindungi dan menolong kita semua, sahut Suratipo. Malam harinya di rumah Nyai Narasati, Nyai Narasati yang berpakaian dan berjubah serba putih keluar dari dalam kamarnya. Di ruang tengah, Ki Demang Sraweyan sudah menunggunya. Kau sudah siap, Nyai? Tanya Demang Sraweyan. Aku sudah siap, Kakang. Inilah saat yang paling tepat untuk menghabisi wanita tua itu. Karena malam ini adalah malam wetonnya, tegas Nyai Narasati. Bagus, Nyai. Kalau begitu, aku juga mau pamit. Aku akan segera menggempur Kademangan Watu Galuh. Oh ya, setelah menghabisi Nyai Demang, sekalian habisi juga tukang kuda yang menjadi penghalang kita itu, pungkas Demang Sraweyan. Baik, Kakang. Kejayaan kita akan dimulai malam ini. Kita akan segera menjadi raja dan ratu penguasa tanah Jawa, sahut Nyai Narasati. Seperginya Demang Sraweyan, Nyai Narasati masuk ke dalam kamar belakangnya. Nyai Narasati kemudian menyusun berbagai macam sesajen yang sudah ia siapkan di bawah sebuah patung berhala yang amat menyeramkan. Kemudian ia pun menyalakan dupa dan kemenyan, lalu menaburkan kembang 7 rupa di tempat pendupaan itu. Aroma wangi dupa
Kemenyan dan kembang tujuh rupa segera menyeruak semerbak memenuhi ruangan itu. Rupanya di kamar inilah Nyai Narasati melakukan pekerjaannya sebagai dukun teluh. Dari ruangan inilah ia meneluh Nyai Temang. Nyai Narasati kemudian duduk bersimpuh di hadapan patung itu. Ia bersidekap dan kemudian memejamkan matanya. Mulutnya mulai berkomat kamit membaca mantra. Bocah, dengar mantraku. Ku panggil kau datang. Ku sebut kau menyahut bocah lanang. Lakukan tugasmu. Bocah bajang kemulan berkasur awan, bermandi cahaya rembulan. Ku sediakan sajen dan asap kemenyan. Datanglah, datanglah bocah lanangku. Terdengarlah suara geraman dahsyat yang menggetarkan rumah Nyai Narasati. Seketika itu, angin deras yang panas bertiup kencang menghamparkan aroma bangkai yang menusuk. Langit malam yang tadinya cerah langsung berawan, kemudian disusul oleh petir yang berkilatan menggelegar. Suara raungan serigala dan burung gagak serta korekan kodok kini riuh berbunyi. Tiba-tiba seekor burung gagak hitam terbang masuk ke dalam ruangan tersebut lewat jendela. Burung gagak hitam tersebut bertengger di pundak patung berhala. Ia kemudian berkoakan parau beberapa kali dan kemudian suara koakan gagak tersebut berubah menjadi suara geraman raksasa bebarengan dengan berubahnya burung tersebut menjadi sosok iblis cebol yang sangat mengerikan. Iblis cebol itu kemudian melompat ke pelukan dada Nyai Narasati. Lalu bagaikan menggendong putranya sendiri, Nyai Narasati menyuapi iblis cebol itu dengan segelas darah ayam cemani. Le, kau akan kuberi makanan yang lebih lezat, dan kau juga boleh menghisap susu dan darahku kalau kau sudah menyelesaikan tugasmu. Tugas apa itu? Tanya iblis cebol itu dengan manja. Bunuh istri Temang itu, dan bunuh juga tukang kuda yang selalu mengganggu pekerjaan kita. Perintah Nyai Narasati yang kemudian mengambil sebatang tombak kecil dengan landaiannya yang hanya sejengkal. Kemudian ia memberikannya pada iblis cebol tersebut. Tombak ini sudah kuberi warangan dan juga racun ular. Gunakan ini untuk membunuh tukang kuda itu. Meskipun ia memiliki ilmu kebal, kulitnya pasti akan tembus oleh tombak ini. Dia pasti akan mati oleh racun warangan atau bisa ular ini. Baik, Nyai, asalkan kau ingat janjimu, ucap si iblis cebol seraya menerima tombak kecil itu dari Nyai Narasati. Kemudian ia pun melesat berubah menjadi bola api yang berwarna biru, terbang melewati jendela kamar tersebut untuk menuju ke rumah Temang Suroloyo. Sementara itu, pada waktu yang sama di rumah Temang Suroloyo, seperti malam-malam sebelumnya, angin bertiup dengan sangat deras. Deru angin panas yang bertiup bergantian dengan angin yang sangat dingin bersamaan dengan aroma bangkai yang tajam menusuk hidung. Langit malam yang tadinya cerah langsung berubah menjadi mendung dan halilintar pun kini terus-menerus berkilat lalu menggelegar memecah kesunyian malam di tempat itu. Suara koakan burung gagak, burung hantu, raungan serigala dan korekan kodok kini bersama-sama bersautan dengan ringkikan kuda-kuda Ki Temang yang menjadi binal di tempat itu. Kabut tebal pun kini perlahan turun di sekitar rumah Ki Temang yang anehnya tidak tertiup oleh angin deras yang berhawa panas dan dingin tersebut. Di dalam kamarnya, Nyai Temang ditemani oleh Ki Temang Suroloyo, Dewi Wandira dan Kilirboyo, Romo dari Nyai Temang yang merupakan mantan Temang Watu Galuh. Di pendopo,
Suratipa nampak berjaga. Perwira Mataram yang sedang menyamar ini duduk bertafakur. Di dalam hatinya, ia membaca doa-doa yang telah dianjurkan oleh gurunya. Sejenak kemudian, Suratipa melangkah keluar dari pendopo. Ia berjalan ke arah halaman belakang menuju ke bagian luar kamar Ki Temang, dan kemudian sambil terus menengok ke atas, ia memperhatikan langit malam yang gelap yang sesekali diterangi oleh kilat halilintar. Sementara itu, di dalam kamarnya, Nyai Temang mulai gelisah. Ia mulai mendengar suara tawa raksasa yang tidak terdengar oleh orang lain. Ia merasa ia kini seolah sedang berada di dalam goa yang sangat gelap dan dipenuhi oleh para makhluk yang mengerikan. Di luar, saat Suratipa sedang memperhatikan langit malam di atas kepalanya, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Suratipa kaget dan hendak menyerang orang yang menepuk pundaknya itu. Namun, ia kaget ternyata orang itu adalah Dewi Wandira. Untunglah ia masih bisa menahan serangannya. Denayu, sedang apa di sini? Kenapa tidak menemani Nyai Temang? Aku penasaran, Suratipa. Aku ingin melihat wujud teluh itu, jawab Dewi Wandira. Tetapi itu sangat berbahaya, Denayu, tukas Suratipa. Suratipa, aku harus berani menghadapi teluh itu. Untuk itu, aku harus berani melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tegas Dewi Wandira. Suratipa yang memahami bahwa Putri Ki Temang tersebut adalah gadis pemberani yang sangat keras kepala, kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah Denayu, nanti jika sudah ada fenomena alam yang seperti ini dan binatang-binatang juga sudah mulai gelisah, biasanya dia sudah hampir datang. Mendengar penjelasan dari Suratipa, Dewi Wandira pun kini mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam. Saat itulah terdengar suara yang menderu-deru yang sangat ganjil sekaligus menakutkan. Bulu kuduk gadis ini pun langsung berdiri, namun ia memberanikan diri untuk tetap melihat ke atas. Suratipa, kau dengar suara itu? Ya, saya mendengarnya, Denayu. Daru itu sedang berputar-putar melintasi langit di atas rumah ini, jawab Suratipa. Bisakah aku melihatnya, Suratipa? Tanya Dewi Wandira. Mohon maaf, Denayu. Permisi. Suratipa kemudian mengusap mata Dewi Wandira. Kemudian gadis ini pun tampak dapat melihat apa yang sedang dilihat oleh Suratipa. Sebuah bola api yang berwarna biru tua nampak sedang berputar-putar melintasi langit di atas rumah Ki Temang. Ya, sekarang aku dapat melihatnya. Itukah wujud dari teluh itu, Suratipa? Benar, Denayu. Itu adalah teluh Condro Timoko. Dia semacam siluman yang bisa disuruh tuannya untuk menyerang dan membuat menderita orang yang disasar oleh tuannya, jelas Suratipa. Bola api yang berwarna biru tua tersebut terus saja berputar-putar melintasi langit di atas rumah Ki Temang, sampai tiba-tiba bola api tersebut melesat turun ke atas kamar Ki Temang. Bola api itu meledak, menimbulkan asap yang berwarna biru pekat. Bersamaan dengan hal tersebut, terdengarlah kini suara jeritan dari Nyai Temang dari dalam kamarnya. Suratipa dan Dewi Wandira pun langsung berlari masuk ke dalam rumah menuju kamar Nyai Temang. Dengan perlahan, Dewi Wandira membuka pintu kamar biungnya. Di dalam kamar, Nyai Temang nampak sedang berteriak-teriak kesakitan dan sedang ditenangkan oleh Ki Temang dan Kilir Boyo. Dewi Wandira kemudian melompat mundur saking terkejutnya melihat makhluk cebol gaib yang sangat menyeramkan itu sedang menginjak-injak, memukuli dan mencakar tubuh Nyai Temang. Kurang ajar, Suratipa, tangkap makhluk itu, geram Dewi Wandira. Baik, Denayu,
tolong bawa Ki Temang dan Kilirboyo mundur, angguk Suratipo. Dewi Wandira pun kemudian memberitahu agar Ki Temang dan kakeknya untuk keluar dari kamar. Sementara di palang pintu, Suratipo bersidekap sembari memejamkan matanya. Kemudian ia menghampiri makhluk cepol tersebut. Siluman cepol yang mengetahui bahaya yang sedang mengancamnya kemudian langsung berbalik dan melompat menerjang Suratipo. Yang diserang segera menangkap tubuh cepol penyerangnya itu. Sedangkan Nyai Temang berhenti berteriak-teriak. Tiba-tiba matanya dapat melihat sesosok makhluk cepol yang sangat mengerikan yang sedang bergumul dengan Suratipo. Jadi makhluk itulah yang selama ini membuatku menderita, desah Nyai Temang. Dewi Wandira, Ki Temang dan Kilirboyo yang kini juga dapat melihat sosok makhluk gaib tersebut kemudian bergidik ngeri sambil terus melangkah mundur. Sementara itu, Suratipo terus menahan makhluk cepol yang dari mulutnya terus keluar suara berkoak seperti suara burung gagak. Berkali-kali makhluk itu berusaha berontak untuk menggigit Suratipo, namun pemuda ini mampu untuk terus menahannya. Kurang ajar kau orang Mataram, berani kau menggangguku, geram makhluk gaib tersebut dengan suara yang seperti seorang raksasa. Aku hanya tidak bisa membiarkanmu dan daramu terus membuat orang yang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban kalian. Pulang kamu ke badan Doromu dan bawa Doromu kemari, tegas Suratipo. Baik kalau begitu, akan aku habisi kau sekalian orang Mataram, tukas makhluk cepol tersebut. Orang Mataram, tanya Ki Temang yang mendengar suara makhluk gaib tersebut sambil saling pandang dengan Kilirboyo. Sudah kuduga, Suratipo bukan orang sembarangan. Mungkin dia adalah utusan dari Gusti Senopati, lanjut Ki Temang. Suratipo, ternyata dia adalah seorang prajurit Mataram, bisik Dewi Wandira dalam hatinya sambil terus menyaksikan peristiwa yang mengerikan di depan matanya itu. Makhluk cepol itu terus menggeram dengan dahsyat sambil berontak. Ia kemudian berhasil lepas dari cengkraman tangan Suratipo dan melompat ke bagian tengah ruang keluarga. Makhluk itu kemudian merentangkan tangannya sambil menggeram hebat. Tiba-tiba angin badai yang sangat panas yang berbau tanah kuburan kini menusuk menderu-deru sambil bertiup dengan hebatnya. Ki Temang langsung memegangi Dewi Wandira, sementara Kilirboyo pun langsung membaca doa-doa yang ia bisa. Makhluk cepol tersebut menggeram panjang dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi sesosok makhluk tinggi yang tingginya hampir dengan seatap rumah. Rambutnya jabrik aut-autan dan kepalanya tumbuh pula tanduk panjang seperti tanduk seekor banteng raksasa. Matanya kini berubah menjadi merah semerah darah. Sekujur tubuhnya berbulu lebat berwarna hitam pekat. Sebuah tanduk tumbuh mencuat di kening di antara kedua matanya. Kedua taringnya juga tumbuh memanjang dan giginya bergerigi bagaikan geraji. Makhluk gaib ini kemudian mengeluarkan sebuah tombak kecil yang berubah menjadi tombak raksasa dari balik punggungnya. Kubunuh kau orang Mataram. Siluman itu menerjang dengan tombaknya. Suratipo melompat menghindarinya dan tiba-tiba makhluk itu mengamuk dan terus mencecar Suratipo dengan tombaknya. Siluman tersebut terus saja mengamuk dan mengobrak-abrik rumah Ki Temang sampai tembok rumah Ki Temang yang terbuat dari jati tua yang sangat tebal kini ambrol oleh serangan dari siluman tersebut. Suratipo pun kemudian menggunakan kesempatan ini untuk melompat keluar dari rumah lewat atas atap rumah Ki Temang. Siluman itu kemudian segera menyusulnya keluar dengan membobol tembok rumah Ki Temang.
Demang. Kanjeng Guru, saya mohon izin untuk menggunakan keris Kiai Guntur Geni. Saya terpaksa akan menghunus Kiai Guntur Geni ini karena untuk menghadapi siluman ini, bisik Suratipo dalam hatinya sambil menghunus keris pusakanya dari balik pinggangnya. Sekonyong-konyong, angin yang sangat panas bertiup dengan derasnya, menderu-deru sehingga suaranya bagaikan suara raungan 100 setan yang sedang marah. Halilintar pun kini juga langsung menggelegar ketika Suratipo menghunus kerisnya. Siluman itu kemudian melangkah mundur dan dengan wajah ketakutan ketika melihat keris pusaka di tangan Suratipo. Kenapa? Apakah kau takut dengan kerisku ini, Demit? Bagaimana kalau kau menyerah saja dan katakan siapa Ndoro yang telah mengirimmu? Dengan begitu, aku akan mengampunimu, ancam Suratipo. Namun siluman itu menjadi nekat. Ia menerjang Suratipo dengan tombak raksasanya pemberian dari Nyai Narasati. Dengan tenang, Suratipo mengajukan kerisnya ke depan dan kemudian ia bentangkan kerisnya itu untuk menahan tombak dari siluman itu. Tombak di tangan siluman itu langsung hancur menjadi abu ketika beradu dengan keris Kiai Guntur Geni di tangan kanan Suratipo. Sekejap kemudian, Suratipo kini berganti menerjang siluman itu. Ia kemudian berhasil mencengkram batok kepala si siluman dan kemudian membabatkan kerisnya pada satu tanduk di kepala siluman itu. Siluman itu meraung dahsyat ketika salah satu tanduknya patah oleh keris pusaka Suratipo. Kembali makhluk itu menjerit ketika tangan kanannya putus ditebas oleh ujung keris Suratipo. Darah yang berwarna hitam yang amat panas kini menyembur muncrat kemana-mana dari luka lengannya yang kudung. Sekonyong-konyong, makhluk tersebut pun berubah kembali menjadi makhluk cebol seperti tadi yang merupakan wujud aslinya. Ampuni saya, Raden. Saya akan bertobat. Ampun, ratapnya sambil merintih kesakitan. Mungkin sebaiknya aku mengampuninya untuk memancing Nyai Narasati, pikir Suratipo dalam hatinya. Kemudian ia mencengkram batok kepala siluman cebol itu dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menodongkan kerisnya pada batang hidung si siluman. Kau benar-benar akan bertobat? Benar, Raden. Mohon ampun. Baiklah, kau akan kuampuni asalkan kau katakan yang sejujurnya. Siapa yang telah mengirimmu untuk meneluh Nyai Demang? Nyai Narasati. Nyai Narasati yang menyuruh hamba untuk meneluh Nyai Demang dan mengganggu kehidupan keluarga Ki Demang Suroloyo. Ki Demang Suroloyo yang mendengarnya menjadi terkejut. Kemudian dengan memberanikan diri, ia menghampiri siluman itu yang masih di dalam cengkraman Suratipo. Benarkah yang kau katakan? Apakah kamu benar-benar dikirim oleh Nyai Narasati istriku? Benar, Tuan. Saya hanya makhluk suruhan. Saya disuruh oleh Nyai Narasati. Katakan, siapa sebenarnya Nyai Narasati itu? Bentak Suratipo sambil mengeraskan cengkramannya pada batok kepala siluman cebol itu. Nyai Narasati adalah dukun teluh yang berdiam di sekitar puncak Gunung Merbabu. Dia lalu didatangi oleh Demang Serawean yang meminta bantuannya karena Demang itu ingin menjadi raja. Sasaran pertamanya adalah Kademangan Watu Galuh. Maka dari itu, Nyai Narasati mengirim saya untuk mencelakai dan mengganggu keluarga Demang Suroloyo, tutur siluman cebol itu. Jadi,
Yang membangkitkan para mayat hidup untuk menyerangku di kuburan itu adalah juga ulah Nyai Narasati? Tanya Ki Temang. Benar, angguk siluman itu. Baiklah, sekarang kau kuampuni. Asalkan kau berjanji untuk pulang ke alammu dan tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi untuk mengganggu dan mencelakai semua manusia. Kalau tidak, aku yang akan sendiri menghabisimu dengan kerisku ini, ancam Suratipo. Baik Raden, saya akan pulang ke tempat asal saya di Gunung Merbabu. Tetapi, kamu kembalilah dulu pada Nyai Narasati. Katakan semuanya bahwa kamu telah gagal. Suruh dia datang kemari untuk meminta maaf. Setelah itu, kau baru boleh pulang ke tempat asalmu, pungkas Suratipo. Baik Raden. Siluman itu kemudian berubah menjadi burung gagak yang berwarna hitam, kemudian terbang ke angkasa dan berubah menjadi bola api yang berwarna biru dan melesat ke arah barat. Seperginya makhluk itu, Ki Temang, Dewi Wandira dan Kilir Boyo langsung menjurah hormat pada Suratipo. Ternyata Raden adalah utusan dari Gusti Senopati. Mohon maafkan ketidaksopanan kami selama ini, Raden. Suratipo langsung memegang dan mengangkat bahu Ki Temang agar pria parubaya itu tidak terus menyembahnya. Saya memang diperintahkan untuk menyamar seperti ini karena Gusti Senopati ingin menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. Sebab Kademangan Watu Gamping masuk ke dalam wilayah Pajang. Jika kita salah menanganinya, bisa saja terjadi peperangan. Sudahlah Ki Temang, ada yang lebih penting dari itu. Sekarang Ki Temang sudah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Iya Raden, saya sungguh sangat menyesali sifat saya yang kurang terpuji tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Dukun Teluh, suruhan dari Temang Serawean. Ki Temang, sekarang Temang Serawean sedang menyerbu Kademangan ini dengan seluruh pendekar bayarannya. Saya sudah meminta kepada Kang Kentus untuk bersiap dengan seluruh pasukan Kademangan dan juga seluruh pemuda desa. Kita harus segera membantu mereka, Ki Temang. Baik Raden, kalau begitu mari kita pergi. Baik Ki Temang. Suratipo pun hendak pergi, namun kemudian ia dipanggil oleh Dewi Wandira. Tunggu, saya juga ikut Raden. Suratipo berbalik kemudian menjawab. Jangan Denayu, sebaiknya Denayu membantu Kilir Boyo untuk menjaga Nyai Temang. Saat ini Nyai Temang pasti sangat memerlukan kehadiran dari Denayu. Oh iya Denayu, tolong buatlah juga air rebusan dari daun bidara dan serai, kemudian minumkan pada Nyai Temang. Besok pagi, setelah semua masalah ini selesai, aku akan memandikan Nyai Temang agar terlepas dari semua sisa teluh. Baiklah maksud saya Raden, angguk Dewi Wandira. Dewi Wandira dan Kilir Boyo pun kemudian melakukan apa yang Suratipo minta. Sedangkan Suratipo dan Ki Temang langsung bergegas menuju ke perbatasan desa di mana Temang Serawean dan seluruh pasukannya sedang menyerbu Watu Galung. Di sebuah kamar yang dipenuhi peralatan perdukunan di rumah Nyai Narasati, wanita yang sangat cantik ini pun kemudian membuka matanya dari semetinya ketika ia mendengar suara kuakan burung gagak yang sangat parau dan menggema di sekitar rumahnya. Sesaat kemudian masuklah seekor burung gagak dari jendela. Lalu burung itu bertengger di bau berhala yang disembah oleh Nyai Narasati. Gagak ini pun langsung berubah kembali menjadi siluman jebol yang terluka amat parah karena tangannya buntung dan sebelah tanduknya telah patah. Lanang, kenapa kamu? Kejut Nyai Narasati. Aku gagal membunuh Nyai Temang dan tukang kuda itu.
Jawab siluman cebol itu sambil merintih menahan perih. Apa? Kenapa kamu bisa gagal? Bentak Nyai Narasati. Tukang kuda itu bukan orang sembarangan. Dia adalah prajurit Mataram. Sudah, aku mau kembali ke tempat asalku di Merbabu sesuai janjiku pada prajurit Mataram itu. Kalau kamu penasaran pada orang Mataram itu, kamu hadapi saja dia sendiri, Nyai. Jangan bawa-bawa aku lagi. Pungkas si siluman itu. Lalu kemudian siluman itu berubah menjadi burung gagak hitam dan pergi meninggalkan Nyai Narasati. Kurang ajar orang Mataram itu. Ia terus saja menggagalkan rencanaku. Aku akan membalasnya. Geram dukun teluh dari Gunung Merbabu itu. Nyai Narasati kemudian bersedekap sambil memejamkan matanya. Mulutnya kini berkomat kamit membaca mantra. Dan tiba-tiba saja angin deras bertiup kencang. Bumi di sekitar rumah Nyai Narasati juga bergoncang dengan hebat. Dua auman serigala kini menggetarkan rumah Nyai Narasati. Dari atas langit melesatlah dua andaru yang berwarna putih dan meledak di kiri dan kanan Nyai Narasati. Sesaat kemudian muncullah dua ekor serigala yang berwarna putih dan bermata merah semerah darah dari dua andaru tersebut. Akan aku habisi sendiri orang Mataram itu. Akan aku habisi Nyai Temang dan juga Ki Temang dengan putrinya dengan tanganku sendiri. Geram Nyai Narasati.